Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ngulik Channel. Kita akan ulik sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan yang tentunya ada manfaatnya untuk kita semua. Video kita kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana caranya membuat naskah soal ulangan menggunakan Google Form. Video sebelumnya saya membuat bagaimana cara mengerjakan ulangan dalam bentuk Google Form ditujukan kepada untuk siswa-siswa. Untuk kali ini saya buat untuk rekan-rekan guru yang seprofesi dengan saya, sama-sama belajar dan menyesuaikan pembelajaran secara daring. Karena untuk saat ini di masa pandemi ini kegiatan pembelajaran pada umumnya melalui daring menggunakan media online. Mengirimkan soal, video pembelajaran, bahkan termasuk mengirimkan naskah ulangan secara daring. Maka salah satu aplikasi yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh kita semua dalam pengetikan naskah soal secara daring ini yaitu menggunakan aplikasi Google Form. Yang perlu kita perhatikan yang pertama kali adalah komputer kita harus terkoneksi dengan internet karena kita pembuatannya secara online. Baiklah, langsung saja tutorialnya. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi browser. Bisa menggunakan Opera Browser atau Google Chrome atau Firefox juga bisa, silakan sesuai kesukaan. Kalau saya biasa menggunakan Opera Browser, kita buka saja, maka masuk ke beranda Opera Browser. Selanjutnya kita ketik Google Form. Nah, ini sudah ada. Kita klik, kemudian masuk ke beranda pilihan. Silahkan klik Google Formulir. Nah, akan masuk ke beranda Google. Kita pilih yang pribadi saja, Google Formulir yang pribadi. Nah, ini adalah tampilan Google Form atau Google Formulir. Ada template yang sudah jadi, contoh-contoh. Kemudian kalau ini adalah formulir yang baru atau kosong. Baik, kita sebagai pemula kita gunakan saja formulir yang baru. Kita klik tambah formulir yang baru, maksudnya formulir kosong. Inilah tampilan formulir yang baru tadi ya. Di sini ada judulnya, ada deskripsi, dan ada formulir pertanyaan. Nah, untuk yang pertama dalam judul silahkan diketik apa saja kalau kaitan dengan soal. Contohnya seperti saya adalah soal TTS Matematika kelas 3 SD. Kemudian deskripsinya silahkan diisi apa saja. Kalau saya untuk menentukan bahwa ini soal KD berapa, saya ketik KD 3.1. Nah, ini untuk penulisan judul dari form karena ini kaitannya dengan naskah soal, maka form ini kita buatkan sebagai kuis. Nah, untuk menentukan form ini digunakan sebagai kuis, maka kita klik dari setelan. Cara yang merubahnya adalah di setelan. Kemudian pilih, di sini kan ada untuk umum atau untuk presentasi atau untuk kuis. Kalau kita ulangan, cocoknya dengan kuis. Kita jadikan sebagai kuis. Nah, maka ini aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian untuk rilis nilainya, skornya akan dilihat oleh siswa nanti. Apakah segera bisa dilihat setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Nah, kita pilih salah satu saja, kita pilih segera. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan terjawab atau tidak. Klik saja di sini, aktifkan. Kalau tidak di checklist maka tidak bisa. Kalau di checklist maka dia bisa melihat.
kemudian klik simpan. Maka form ini akan berubah menjadi form quiz. Sifatnya ya sama seperti kita memberikan naskah ulangan karena ada nilai skornya. Baik, judul sudah kita buat. Kemudian untuk pertanyaan atau form yang kedua, bagian form yang kedua ini kita gunakan untuk penulisan nama siswa. Maka di sini pilihan ganda kita pilih atau kita rubah menjadi jawaban singkat. Nah, ini kenapa? Karena kita membutuhkan jawaban singkat dari pertanyaan yang kedua ini. Kita tulis dulu nama lengkap, nama siswa siapa nanti. Kemudian kita aktifkan wajib diisi. Artinya ya jangan sampai dilewat. Karena kalau tidak diisi, maka form ini tidak bisa dikirimkan. Nah, itu maksudnya. Maka kita kunci wajib diisi. Setiap form, setiap pertanyaan kita aktifkan wajib diisi supaya tidak ada yang terlewat. Semuanya harus dikerjakan. Jadi yang pertama sudah selesai untuk form nama. Kita tambahkan form berikutnya, yaitu untuk soal. Silakan langsung saja diketik. Misalkan nomor 1, kali ini matematika, saya akan menuliskan soal matematika. Lambang bilangan dari 2202 adalah, nah ini contoh lambang bilangan dari 2202 adalah, kemudian jawabannya atau opsi jawabannya silakan diketik. Oh ya, boleh pakai A, yang ada A, kemudian B akan ya silakan sesuai soal yang sudah kita rancang ya sebelumnya. Sebelum diketik sini kita buat dulu kisi-kisi dan lain sebagainya. Setelah selesai kisi-kisinya, baru kita tuangkan dalam bentuk naskah soal. Ini sudah, soalnya sudah diketik, opsi pilihan atau opsi jawabannya juga sudah diketik. Kalau sampai E juga silakan tambah saja. Nah, kalau ini saya contohkan sampai D, A, B, C, D. Kemudian jangan lupa ini aktifkan wajib diisi supaya nanti siswa tidak melewatkan soal ini, harus dikerjakan. Kemudian nah, kunci jawaban, kita klik kunci jawaban untuk menentukan jawaban dari opsi jawaban tadi mana yang sebagai kunci jawaban. Kita klik kunci jawabannya. Nah, lambang bilangan dari 2202, kan 2022 ini ya. Kemudian skornya silakan tentukan berapa saja. Kalau saya misalkan soal ini ketika dijawab benar maka mendapatkan skor 100 poin. Kunci jawaban sudah dipilih, kemudian poinnya, skornya sudah ditentukan, kemudian klik selesai. Maka selesailah soal nomor 1. Nah, nomor 2 ya tinggal kita tambah lagi. Ya, sama seperti tadi ya. Saya buat contoh 2 soal saja. Nah, ini pilihannya sama seperti tadi. Sudah, soalnya sudah diketik, kemudian opsi jawaban sudah diketik, maka jawabannya kita seperti tadi. Langkah selanjutnya kita kunci wajib diisi, kemudian kunci jawaban, tentukan kunci jawaban yang benar, kemudian skornya kita tentukan. Nah, maka selesai. Nah, sudah, ini 2 soal pilihan ganda sudah dibuat.
silahkan tambah seterusnya sampai ya soal sesuai yang sudah kita konsep, yang sudah kita rancang sebelumnya. Baik, kalau sudah selesai semua, selanjutnya kita kirim. Nah, karena ini otomatis bagaimana cara menyimpan? Nah, karena ini membuatnya secara online, maka otomatis dengan sendirinya tersimpan. Kemudian kita kirimkan. Nah, boleh langsung dikirimkan ke email kalau kita memang sudah memiliki email para peserta didik, ya kita kirimkan aja ke email, atau kita buat dulu salinan linknya. Linknya ini tautannya kita perpendek, maka tautan dari Google Form naskah ulangan ini diringkas seperti ini. Kemudian kita salin, ini tutup saja. Nah, kemudian kita buka WA yang sudah kita sandingkan dengan komputer supaya mudah langsung. Nah, kita buka grup. Kita punya grup kelas, boleh rumpun kelas, boleh ini contoh kelas ya. Ini sebagai contoh saja. Silakan grup dibuka, kemudian di sini kita klik paste. Maka yang di link yang tadi kita buat, kita kopikan, kemudian klik paste di sini. Nah, maka ini bentuknya. Kemudian kita kirim, maka link daripada Google Form naskah ulangan tadi masuk ke grup kelas kita, sehingga semua siswa bisa mengerjakan naskah ulangan melalui Google Form tadi. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tunjukkan ini cara membuat sebagai pemula ya. Karena ada cara-cara yang lain yang lebih mahir, yang lebih praktis, tapi ini kita sama-sama belajar membuat naskah ulangan menggunakan Google Form bagi pemula. Jadi saya video tutorial kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.